Salam, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Luar biasa, kita adalah orang-orang yang terberkati, yang selalu dikasihi dan dipedulikan Tuhan. Sukacita tersendiri di pagi ini kita alami, Tuhan mengaruniakan kesempatan untuk menjalani hidup sepanjang hari ini. Mari saudara-saudara teduhkan hati sejenak, bersujudlah di hadirat-Nya, pujilah Dia, dan nyatakanlah syukurmu untuk Dia. Permulaan sampai akhir ibadah kita ini, jadilah kiranya dalam nama Allah Bapa dan Yesus Kristus anaknya yang tunggal dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang akan kita dengar bersama juga kita akan renungkan, yaitu dari Habakuk pasal 3 ayat 1 sampai 11. Habakuk 3 ayat 1 sampai 19. Namun sebelum kita mendengarkan firman-Nya, marilah mohon doa kuasa di dalam Roh Kudus. Kita berdoa. Bersyukur Tuhan di hadirat-Mu dalam kerendahan, bahwasanya Tuhan sendiri memberkati kami, mengaruniakan kami hidup, dan menyiapkan berkat-berkat-Nya bagi kami. Terpujilah nama-Mu Allah yang berkuasa dan yang bertahta dalam kehidupan kami. Layakkanlah hidup kami sebagai persembahan hidup di hadirat-Mu. Dan biarlah kami memperoleh berkat, kekuatan yang akan kami jalani sepanjang hari ini. Kami mau mendasari hidup kami dengan segala aktivitasnya di dalam kehendak-Mu Tuhan. Dan di dalam firman itulah akan dinyatakan kehendak kasih dan kuasa Tuhan. Kami mohon bimbingan dan kuasa Roh Kudus untuk bekerja dalam hati dan pikiran kami. Arahkan kami Tuhan untuk bisa memahami firman-Mu dan topang kami untuk selalu melakukannya. Ampuni dosa kami. Bersabdalah kepada kami Tuhan, karena sesungguhnya kami sudah sedia mendengarnya. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa kepadamu. Amin. Habakuk pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19. Habakuk pasal 3 ayat 1 sampai 19. Firman Tuhan. Doa Nabi Habakuk. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaan-Mu. Ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka, ingatlah akan kasih sayap. Allah datang dari negeri Teman, dan Yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar, dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kus yang tertekan. Kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Terhadap sungai-sungai kaya Tuhan, terhadap sungai-sungai murka-Mu bangkit, atau terhadap laut keamarah-Mu sehingga Engkau mengendarai kuda dan kereta kemenangan-Mu. Busur-Mu telah Kau buka, telah Kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat Engkau, gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu
Samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari bulan berhenti di tempat kediamannya karena cahaya anak-anak panamu yang melayang laju, karena kilauan tombakmu yang berkilat. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Kau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri, kepala laskarnya yang mengamuk, untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergolombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah, Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya dan melakukannya dalam kehidupan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop yang kita baca ini, kita akan merenungkan satu tema, yaitu gembira selalu di dalam Tuhan. Gembira selalu di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita katakan bila melihat kembali 2 tahun masa pandemi mendera dunia ini? Sejarah dunia yang menyedihkan, penuh kesulitan ekonomi, penderitaan, kejatuhan, kematian, serta segala sesuatu mengalami penurunan. Tubuh dan jiwa kita mengalami berbagai masalah. Tambah lagi perang, terorisme, kejahatan, ketidakadilan, kelaparan, bencana alam, dan banyak lagi saudara-saudara. Demikianlah situasi yang dialami oleh Nabi Habakuk. Lalu apakah kita sadari masih bisa bersuka cita dalam keadaan seperti itu? Saudara-saudara, kesulitan yang dihadapi Habakuk pada zamannya membuat ia tetap belajar mengandalkan hikmat dan jalan-jalan Tuhan. Dalam kesadaran bahwa umat Allah sudah berdosa, Habakuk secara sungguh-sungguh berdoa meminta Tuhan terus bekerja dengan berbelas kasihan bagi umatnya yang berdosa. Habakuk akhirnya menyaksikan kesetiaan Allah bekerja dalam sejarah untuk menyelamatkan umatnya. Habakuk menyatakan kembali janji Tuhan dan kebesaran kuasa-Nya, bahwa dalam seluruh lintasan sejarah bangsa Israel, Tuhan selalu setia hadir bekerja demi kebaikan umatnya. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karya Allah sepanjang sejarah ini memberi dorongan bagi umatnya untuk mengerti bahwa Tuhan punya rencana jangka panjang. Sehingga setiap orang tidak boleh memaksakan kehendaknya, tetapi patut memahami rencana Allah dalam kesabaran. Sehingga ungkapan orang benar akan hidup oleh percayanya akan senantiasa membangkitkan iman kendati kita berada dalam lembah kelam. Dengan iman kita dapat diangkat lebih tinggi dan senantiasa bergembira di dalam Tuhan. Bahkan kendati pun kita kesulitan bersukacita dalam kesulitan ekonomi, namun di dalam Tuhan kita dapat
bersukacita. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ruang dan waktu Engkau berikan bagi kami di pagi ini untuk sejenak mencari hadirat-Mu, mendekatkan diri kepadamu, membawa pujian dan syukur kami, dan bahkan diperkenankan untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami dituntun untuk setia, untuk sabar, dan untuk kuat menjalani semua persoalan hidup. Kami tahu Tuhan bahwa kami tidak berjalan sendiri. Tidak ada kekuatan pada kami. Namun sesungguhnya Tuhan sendiri yang menyediakan untuk kami. Itulah kekuatan dan kepercayaan kami. Suatu keyakinan yang akan terus menyemangati kami untuk menjalani hidup dengan segala keberadaannya. Secara khusus hari ini, kami berserah kepadamu bahwa semata Tuhan mengaruniakan kami kekuatan, sehingga kami kuat dalam beraktivitas melaksanakan tanggung jawab kami. Juga Tuhan tidak akan membiarkan kami untuk kelaparan, tetapi Tuhan menyediakan kecukupan bagi kami. Kami tahu bahwa jerih lelah kami tidak akan sia-sia, tapi semuanya akan mendatangkan berkat dari Tuhan. Pula dengan segala harapan kami untuk setiap anak-anak kami, cucu-cucu dari jemaat, Tuhan jugalah yang akan selalu memberkati mereka. Mereka yang dalam pertumbuhan pendidikan, Tuhan kiranya kasih sayang, pendampingan, juga bimbingan rohani tidak akan sia-sia membentuk anak cucu mereka untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Saudara-saudara kami yang sakit Tuhan, kami selalu berdoa kiranya Allah berkenan memulihkan mereka. Kekuatan iman mereka bersandar padamu Tuhan, kiranya Engkau dengarkan. Yakinkanlah mereka bahwa Tuhan ada untuk mereka, dan biarlah apa yang mereka lakukan dan terima dalam pelayanan, baik medis maupun keluarga, pula itu menjadi kekuatan tersendiri bagi orang tua atau saudara-saudara kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Bapa di sorga juga mereka yang bergumul di sekitar pekerjaan, Tuhan Engkau sendiri membukakan jalan bagi mereka. Kami percaya bahwa Engkau sendiri yang telah merancangkan rancangan damai sejahtera dalam kehidupan mereka, sehingga mereka akan sabar menanti saat-saat Tuhan menyatakan dan menganugerahkan tanggung jawab melalui pekerjaan itu. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa Tuhan membuka ruang dan waktu bagi kami untuk bisa beraktivitas. Kiranya apa yang bisa kami lakukan hari ini boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Tuhan, inilah doa kami. Kami datang kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jalanilah sepanjang hidup hari ini dengan penuh kekuatan dan semangat bahwa sesungguhnya Tuhan ada bersama dengan saudara, memberkati saudara, dan memperlengkapi saudara-saudara dengan kebutuhan hidup. Pergilah dan nyatakanlah firman Tuhan yang telah kamu dengarkan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selamanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan menyertai.